Nama saya Jennifer, dan di usia 32 tahun, saya akhirnya menemukan kedamaian sebagai seniman tato yang sukses di Seattle. Dengan rambut ungu cerah, tato di lengan, dan selera mode yang tidak konvensional, saya selalu menjadi kambing hitam di keluarga tradisional saya. Ketika undangan pernikahan dari sepupu saya tiba di kotak surat setiap anggota keluarga kecuali saya menyadari beberapa luka yang lebih dalam daripada yang bisa ditusuk oleh jarum tato. Sebelum saya berbagi bagaimana keluarga saya memperlakukan saya dan keputusan terpenting dalam hidup saya, beritahu saya dari mana Anda menonton dan silakan klik berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan kisah nyata tentang membela diri. Tumbuh besar di lingkungan pinggiran kota yang asri di luar Boston, masa kecil saya tampak sempurna dari luar. Rumah bergaya kolonial 2 lantai kami, dengan halaman rumput yang terawat rapi dan pagar kayu putih, rasanya seperti dimuat di majalah tentang impian Amerika. Ayah saya, Richard, bekerja sebagai pengacara perusahaan di sebuah firma bergengsi. Sementara ibu saya, Diana, tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang sempurna. Kedua kakak laki-laki saya, Thomas dan William, mengikuti jejak ayah kami dengan rambut disisir rapi, celana kaki yang disetrika, dan ambisi untuk menekuni profesi yang terhormat. Lalu, ada saya, Jennifer, anggota keluarga yang tak terduga dan anak perempuan satu-satunya. Sejak saya bisa mengungkapkan preferensi, jelaslah bahwa saya berbeda. Sementara keluarga saya berpakaian dengan warna-warna netral dan gaya konservatif, saya lebih suka warna-warna cerah dan pola-pola kreatif. Ibu saya akan menyiapkan gaun biru tua yang pantas untuk gereja minggu, hanya untuk mendapati saya di kamar menambahkan pita-pita warna-warni, atau mencoba menjahit payet-payet yang diam-diam saya kumpulkan. Jennifer, kenapa kamu tidak pakai saja yang ibu pilihkan untukmu? Ibu saya akan mendesah. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan frustrasi. Semua orang bisa tampil pantas. Apa kata orang nanti tentang kita? Pertanyaan itu menjadi soundtrack masa kecil saya. Apa kata orang nanti? Di kelas 2, ketika ditanya cita-cita saya nanti, saya dengan bangga menyatakan akan menjadi seorang seniman. Guru itu tersenyum, tetapi kemudian di pertemuan orang tua guru, saya tak sengaja mendengarnya memberitahu orang tua saya bahwa mungkin mereka harus membimbing saya menuju cita-cita yang lebih praktis. Ayah saya mengangguk serius, seolah-olah mereka sedang membahas kondisi medis yang serius, alih-alih impian seorang anak berusia 7 tahun. Kesenjangan itu semakin nyata selama liburan musim panas. Sementara Thomas dan William menghadiri perkemahan olahraga dan program akademik, saya memohon untuk ikut perkemahan seni. Setelah perdebatan panjang dan campur tangan ibu saya yang penuh air mata, ayah saya dengan berat hati menyetujuinya, dengan syarat saya juga mengikuti les matematika 3 kali seminggu. Menggambar tidak akan membuatmu masuk Harvard, Jennifer, katanya kepada saya malam sebelum hari pertama saya di perkemahan seni. Kamu harus fokus pada hal-hal yang penting. Namun bagiku, seni lebih penting daripada segalanya. Aku menemukan kegembiraan dalam berkarya, dalam memandang dunia secara berbeda dari keluargaku. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di kamar menggambar dunia fantasi yang rumit, melukis di permukaan apapun yang kutemukan, dan membuat perhiasan dari benda-benda acak di sekitar rumah. Ibuku berganti-ganti antara mengagumi kreativitasku dengan enggan dan cemas melihat minat-minatku yang tak lazim. Kakak-kakakku kebanyakan mengabaikan kegiatan seniku, kecuali ketika mereka bisa menggunakannya sebagai bahan candaan. Hai, Kadet Antariksa, Thomas akan memanggilku ketika mendapatiku asyik menggambar. Bumi untuk orang aneh, William akan menimpali, menjentikan jarinya di depan wajahku untuk memecah konsentrasiku. Kejadian besar pertama yang menunjukkan betapa besar perbedaan pendapat saya mengganggu keluarga terjadi ketika saya berumur 10 tahun. Foto keluarga Richardson tahunan dijadwalkan, dan ibu saya telah membelikan pakaian yang serasi untuk semua orang. Kemeja putih bersih dan bawahan biru tua. Malam sebelumnya, saya menggunakan spidol kain untuk menambahkan desain warna-warni pada kerah dan manset kemeja saya. Menurut saya, hasilnya terlihat indah, sentuhan pribadi yang mengekspresikan diri saya sekaligus tetap serasi dengan keluarga. Keesokan paginya,
Ibu saya menemukan hasil karya saya dan menangis terseduh-seduh. Ayah saya berlari dan ketika melihat kemeja yang rusak itu, wajahnya memerah. "Ada apa denganmu?" teriaknya. Suaranya menggema di seluruh rumah kami yang sempurna. "Kenapa kau harus terus-menerus mempermalukan keluarga ini? Apa kau senang membuat ibumu menangis?" Saya dipaksa mengenakan salah satu blus putih ibu saya, dijepit dan dilipat agar pas dengan tubuh saya yang kecil. Dalam foto yang dihasilkan, semua orang tersenyum percaya diri sementara saya terlihat seperti tenggelam dalam kain dan rasa malu. Namun, kenangan masa kecil yang paling menyakitkan, yang benar-benar menunjukkan posisi saya di keluarga, terjadi ketika saya berusia 13 tahun. Thomas akan berusia 18 tahun dan akan kuliah di Yale sesuai tradisi keluarga musim gugur. Orang tua saya merencanakan pesta kebun yang meriah untuknya, mengundang keluarga besar, tetangga, dan rekan-rekan penting dari perusahaan ayah saya. Seminggu sebelum pesta, saya sedang mengalami fase yang sangat ekspresif. Saya berhasil meyakinkan sahabat saya, Lisa, untuk membantu saya mewarnai rambut saya dengan Kool-Aid. Saya pikir hasilnya tampak luar biasa dan tak sabar untuk menunjukkannya kepada semua orang. Ibu saya pertama kali melihatnya ketika saya turun untuk sarapan. Cangkir kopinya membeku di tengah bibirnya dan matanya terbelalak ngeri. "Richard," panggilnya, suaranya terdengar tenang tak wajar, "kamu harus lihat apa yang telah dilakukan putrimu." Reaksi ayah saya cepat dan tegas. "Kamu tidak akan menghadiri pesta kakakmu dengan penampilan seperti itu. Apa yang akan dipikirkan tamu-tamu kita tentang keluarga kita jika mereka melihatmu berambut merah muda? Thomas pantas mendapatkan hari yang sempurna tanpa perilakumu yang sok ingin tahu merusaknya." Meskipun saya menangis dan berjanji untuk membersihkannya yang ternyata mustahil dengan Kool-Aid, keputusan itu sudah final. Pada hari pesta, saya dititipkan untuk tinggal bersama tetangga kami yang sudah lanjut usia, Bu Peterson, yang menghabiskan sore hari memamerkan koleksi perangkonya, sementara saya menahan tangis. Kemudian, saya melihat foto-foto keluarga dari acara tersebut terpajang di seluruh rumah kami. Semuanya tampak sempurna tanpa putri yang aneh itu mengganggu foto tersebut. Malam itu, berbaring di tempat tidur dan mendengarkan suara tamu-tamu terakhir yang pergi, aku berjanji dalam hati, suatu hari nanti, aku akan menemukan orang-orang yang menerimaku apa adanya. Suatu hari nanti, aku akan menciptakan definisi keluargaku sendiri. Namun, kesadaran itu harus dibayar mahal. Sepotong hatiku mengeras hari itu, menciptakan cangkang pelindung di sekitar bagian diriku yang masih sangat menginginkan persetujuan keluargaku. Saya mulai memahami bahwa di mata orang tua saya, citra mereka akan selalu lebih penting daripada perasaan saya. Itu adalah pelajaran yang berat bagi seorang anak berusia 13 tahun, tetapi pelajaran yang akan mempersiapkan saya untuk apa yang akan datang. Di usia 18 tahun, jarak antara saya dan keluarga telah melebar dari celah menjadi jurang. Sementara saudara-saudara saya mengikuti jalur yang diharapkan ke universitas bergengsi dan jurusan konvensional, saya tetap teguh pada pendirian saya ketika tiba saatnya mendaftar kuliah. Aku akan mendaftar ke sekolah seni, aku mengumumkan saat makan malam suatu malam di tahun terakhirku di SMA. Dentingan peralatan makan perak yang beradu dengan piring pun hening ketika 3 pasang mata menatapku tak percaya. "Tentu saja, tidak," jawab ayahku. Nadanya tak memberi ruang untuk diskusi. "Kamu akan mendaftar ke Universitas Boston seperti yang kita bahas. Program bisnis mereka sangat bagus, dan kamu bisa mengambil minor seni jika perlu." Saya sudah mengantisipasi reaksi ini dan bersiap. Saya sudah mengajukan aplikasi ke 5 sekolah seni. Saya membayar biayanya dengan uang hasil penjualan lukisan saya secara daring. Ledakan yang terjadi setelahnya sungguh dahsyat. Ayah saya membanting meja dengan tinjunya, menyebabkan gelas-gelas air memantul. Ibu saya menangis terseduh-seduh, reaksi yang sudah saya duga setiap kali saya gagal memenuhi harapan mereka. Thomas, yang pulang dari Yale untuk akhir pekan, menggelengkan kepala tanda tidak setuju, sementara William menatap piringnya lekat-lekat, menghindari konflik sama sekali. "Kami tidak akan membayar sepeser pun untuk omong kosong ini," tegas ayahku.
Jika kau ngotot mengorbankan masa depanmu demi fantasi artistik, kau akan melakukannya tanpa dukungan kami. Mereka terkejut ketika aku mengangguk dengan tenang. Aku sudah mendaftar beasiswa dan aku sudah menabung selama 3 tahun. Yang tidak saya ceritakan kepada mereka adalah bahwa guru seni saya, Bu Hernandez, telah membantu saya menyiapkan portofolio. Sejak tahun kedua, menyadari bakat yang tidak ingin dilihat keluarga saya. 3 bulan kemudian, ketika surat penerimaan saya dari Seattle Art Institute tiba dengan tawaran beasiswa yang cukup besar, saya pun memutuskan. Orang tua saya melakukan satu upaya terakhir untuk mengubah pikiran saya, bergantian antara rasa bersalah dan ancaman terselubung tentang keamanan masa depan saya. Seniman kelaparan, Jenewa. Ibuku memohon, apakah itu yang kau inginkan untuk dirimu sendiri, berjuang seumur hidupmu? Aku lebih suka berjuang melakukan sesuatu yang kucintai daripada berhasil dalam sesuatu yang membuatku sengsara. Jawabku, mengejutkan diriku sendiri dengan keyakinanku. Hari keberangkatan saya ke Seattle dipenuhi dengan perpisahan yang menegangkan dan peringatan penuh air mata dari ibu saya. Ayah mengantar saya ke bandara dalam diam, hanya memeluk erat dan berkata singkat, "Telepon ibumu saat mendarat," sebelum berbalik pergi. Seattle adalah segalanya yang tidak dimiliki Boston, semarak, ekspresif, merangkul perbedaan alih-alih mengutuknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendapati diri saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mempertanyakan pakaian warna-warni atau aspirasi artistik saya. Teman sekamar saya, Zoe, seorang mahasiswa jurusan fotografi dengan tindik, septum dan rambut biru yang mencolok, menjadi teman sejati pertama saya di dunia baru ini. "Keluargamu terdengar seperti robot," komentarnya setelah saya berbagi cerita tentang rumah. Tidak bermaksud menyinggung, tapi apa mereka punya kepribadian di balik semua kesopanan itu? Saya tertawa, tetapi kata-katanya menyentuh hati saya. Pernahkah saya melihat orang tua atau saudara laki-laki saya benar-benar mengekspresikan kegembiraan, semangat, atau emosi yang meluap-luap? Mereka berada dalam batasan perilaku yang begitu sempit sehingga saya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar tahu siapa diri mereka di balik semua ekspektasi itu. Di tahun kedua sekolah seni saya menemukan seni tato, yang awalnya merupakan apresiasi terhadap bentuk seni ini berkembang menjadi magang di sebuah studio lokal. Di hari pertama, saya mendapatkan tato seekor burung kecil yang melepaskan diri dari sangkar di pergelangan tangan saya. Saya merasakan sensasi mendapatkan kembali tubuh dan identitas saya. Setiap tato berikutnya menjadi deklarasi kemerdekaan yang baru. Panggilan video saya yang jarang dengan keluarga terasa semakin tidak nyaman. Ibu saya akan terkesiap setiap kali melihat tato baru atau perubahan warna rambut. Ayah saya akan berceramah tentang profesionalisme, dan saudara-saudara lelaki saya akan bertukar pandang penuh arti yang seolah berkata, "Dia masih saja sulit. Kamu tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan sungguhan dengan penampilan seperti itu." Ayahku memperingatkan dalam sebuah panggilan telepon yang menegangkan setelah saya selesai menambahkan selongsong ilustrasi botani di lengan kiri saya. "Aku sudah punya pekerjaan tetap," bantahku. "Studio itu mempekerjakanku penuh waktu. Aku punya asuransi kesehatan dan 401k. Menggambar orang bukan karier," ejeknya. "Itu hanya fase, dan fase yang akan kau sesali saat dewasa nanti dan ingin dianggap serius." Kunjungan ke rumah semakin jarang. Setiap kali kembali ke Boston, rasanya seperti kembali ke masa lalu, di mana saya dituntut untuk mengecilkan diri agar muat di kotak berlabel anggota keluarga Richardson. Saya akan mengemas kemeja lengan panjang meskipun cuaca musim panas, melepas tindik di wajah, dan mewarnai rambut dengan warna yang lebih alami. Semua itu sia-sia demi menjaga kedamaian. Saat berkunjung ke rumah saat Natal ketika saya berusia 22 tahun, ibu saya memojokkan saya di dapur saat saya sedang membantu menyiapkan makan malam. "Kenapa kamu ngotot sekali ingin jadi orang yang tidak bisa dinikahi?" tanyanya dengan nada pelan, seolah status lajang saya di usia 22 tahun adalah skandal keluarga. Pria terhormat manapun tidak akan mau punya istri bertato. "Kalau begitu, kurasa aku harus cari pria yang tidak terhormat menurut standarmu," jawabku,
sambil terus memotong sayuran dengan kekuatan yang mungkin lebih besar dari yang seharusnya. Hubungan saya dengan Thames memburuk hingga nyaris nihil. Sebagai anak emas yang telah mengikuti jalan yang telah ditentukan baginya, ia tampaknya menganggap perbedaan pendapat saya sebagai penghinaan pribadi. Ia bekerja di firma hukum ayah kami, kini tinggal di pinggiran kota Boston yang sangat mirip dengan tempat kami dibesarkan, dan bertunangan dengan Catherine, seorang wanita yang bisa saja dipesan khusus dari katalog berjudul pasangan yang tepat untuk pengacara yang sukses. William, adik laki-laki saya yang kedua, bersikap agak netral. Meskipun jelas berkomitmen pada gaya hidup yang disetujui keluarga, bekerja sebagai analis keuangan, dan berkencan dengan banyak wanita yang cocok, ia terkadang menunjukkan ketertarikan yang tulus pada hidup saya. Unggahan Instagrammu sebenarnya cukup keren, akunya saat kami sedang berdua di ruang keluarga. Tato gelombang Jepang yang kamu buat itu mengesankan. Memang tidak banyak, tetapi di tengah gurun persetujuan keluarga, pengakuan kecil ini pun terasa seperti hujan badai. Namun, momen-momen seperti itu jarang terjadi, dan setiap tahun berlalu, saya merasa semakin asing bagi orang-orang yang memiliki DNA yang sama dengan saya. Seattle menjadi rumah sejati saya. Saya membangun komunitas teman-teman yang merayakan, alih-alih menoleransi perbedaan saya. Karier saya sebagai seniman tato berkembang pesat seiring saya mengembangkan gaya khas yang menarik klien dari seluruh penjuru Pasifik Barat Laut. Saya berkencan dengan orang-orang yang menganggap penampilan saya sebagai ekspresi kreativitas, alih-alih kekurangan karakter. Namun, terlepas dari kehidupan yang memuaskan yang sedang saya bangun, sebagian kecil diri saya masih merindukan penerimaan dari orang-orang yang telah mengenal saya lebih dulu. Setiap pencapaian, setiap momen kebahagiaan, diwarnai dengan kesadaran bahwa mereka yang seharusnya paling bangga justru memandang kesuksesan saya sebagai sesuatu yang disembunyikan dari teman-teman country club mereka. Saya sedang membangun kehidupan yang tak pernah mereka fahami, dan kesadaran itu terasa membebaskan sekaligus sangat menyedihkan. Undangan pernikahan pertama datang ketika saya berusia 24 tahun. Thames akan menikahi Catherine, dan amplop krem tebal dengan emboss emas memancarkan keanggunan tradisional. Di dalamnya, di bawah undangan resmi, terdapat catatan tulisan tangan dari ibu saya. Jennifer, kami sangat menantikan seluruh keluarga berkumpul untuk acara istimewa ini. Saya telah memberanikan diri untuk memesankan janji temu di salon saya sehari sebelumnya. Mereka dapat membantu Anda mendapatkan warna rambut alami yang indah. Catherine juga meminta semua tamu wanita untuk mengenakan gaun berwarna pastel. Gaun lengan panjang akan lebih cocok untukmu. Sayang, mengingat situasimu, kami ingin fokusnya tertuju pada kedua mempelai, bukan pada hal-hal yang mengganggu situasiku. Seolah-olah tatoku adalah kondisi medis yang harus ditutupi diam-diam, alih-alih seni yang kupilih untuk tubuhku. Aku menelpon ibuku malam itu, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Bu, aku mengerti ini hari penting untuk Thames, dan aku ingin bersikap hormat. Aku boleh pakai gaun berlengan panjang, tapi aku tidak akan mengubah warna rambutku. Keheningan di ujung telepon berlanjut hingga saya memeriksa apakah panggilan sudah terputus. Kakakmu dan Catherine sudah sangat spesifik soal estetika yang mereka inginkan untuk pernikahan mereka. Jawabnya akhirnya, semua orang berusaha keras memenuhi keinginan mereka. Akan egois jika kau mengutamakan ekspresi pribadimu di atas hari istimewa mereka. Rasa bersalah itu terasa familiar, tetapi implikasinya tetap saja menyakitkan. Menjadi diri sendiri rupanya merupakan tindakan egois yang akan merusak pernikahan kakakku. Setelah berhari-hari berdebat dalam hati dan beberapa percakapan yang menguras air mata dengan teman-teman Seattle saya memutuskan untuk berkompromi. Saya membeli gaun lavender elegan berlengan 3/4 yang menutupi sebagian besar tato saya. Saya membeli riasan sementara yang dirancang khusus untuk menutupi tato yang terlihat di lengan bawah saya. Dan meskipun saya tidak mewarnai rambut, saya kembali menjadi coklat seperti yang diminta. Saya menatanya dengan cara yang lebih kalem. Di akhir pekan pernikahan, saya terbang ke Boston dengan rasa cemas yang membuncah. Makan malam gladi resik itu menjadi penentu suasana yang akan datang.
Saya duduk di meja bersama sepupu jauh dan orang tua mantan teman sekamar Catherine saat kuliah, alih-alih bersama keluarga inti. Ibu saya memperkenalkan saya kepada beberapa tamu dengan beberapa kata tambahan. Ini putri kami, Jennifer. Dia sedang berkunjung dari Seattle, dengan hati-hati menghindari penyebutan tentang profesi atau kehidupan saya. Hari pernikahan itu sendiri merupakan kelas master dalam hal pengecualian halus. Ketika foto keluarga diambil, saya hanya diikutsertakan dalam foto-foto kelompok terbesar. Untuk potret keluarga yang lebih intim, sang fotografer secara misterius perlu mengganti lensa atau menyesuaikan pencahayaan setiap kali giliran saya tiba. Saat resepsi, saya tak sengaja mendengar Ibu Catherine berbicara kepada tamu lain. Ya, itu putri Richard dan Diana. Sungguh memalukan apa yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Mereka berusaha untuk tidak terlalu banyak membicarakannya. Saya menghabiskan sebagian besar resepsi dengan menikmati segelas sampainya di sudut, menyaksikan keluarga saya memainkan peran mereka dalam pertunjukan kebahagiaan yang sempurna dan konvensional ini. Thomas tak sekalipun mencari saya untuk berterima kasih atas kedatangan saya atau memperkenalkan saya kepada keluarga istri barunya. Ayah saya berdansa dengan pengantin wanita. Ibu saya menangis dengan air mata yang pantas, dan William menyampaikan pidato pendamping pria yang penuh lelucon pribadi dan referensi tentang pola asuh yang baik yang telah mereka jalani bersama. Saya pergi lebih awal, pergi tanpa berpamitan. Tak seorang pun memperhatikan. 3 bulan kemudian, sepupu saya, Jennifer, yang merupakan sahabat karib saya sejak kecil, bertunangan. Kami telah menghabiskan banyak musim panas bersama sejak kecil, berbagi rahasia dan impian. Sebelum saya pindah ke Seattle, kami telah berjanji untuk menghadiri pernikahan satu sama lain suatu hari nanti. Saya mengetahui tentang pertunangannya melalui telepon mingguan ibu saya, yang dengan santainya menyebutkan bahwa Jennifer telah meminta sepupu saya, Heather dan Sarah, untuk menjadi pengiring pengantin. Bagaimana denganku? Tanyaku, harapan kekanak-kanakan muncul meskipun sudah bertahun-tahun bukti yang seharusnya menghancurkannya. Oh, Jenewa, desah ibuku. Kau tahu betapa tradisionalnya Paman Robert dan Bibi Nancy. Jennifer akan melangsungkan pernikahan di gereja, dan mereka punya ekspektasi tertentu untuk rombongan pengantin. Aku yakin kau mengerti. Aku mengerti. Aku sangat mengerti. Undangannya, ketika tiba, menyebutkan bahwa saya boleh membawa 1 orang lagi, tetapi tolong diskusikan pakaian yang pantas dengan ibumu sebelumnya. Saya menolak undangan itu, mengirimkan sebuah barang mahal dari daftar hadiah disertai pesan tulus berisi ucapan selamat kepada Jennifer. Dia tidak pernah membalas. Pola ini terus berlanjut. Pernikahan keluarga menjadi ajang pengucilan. Setiap undangan semakin bersyarat. Untuk pernikahan sepupu saya, Mark, saya diundang ke upacara pernikahan tetapi tidak ke resepsi. Untuk pernikahan kedua bibi saya, undangan datang hanya seminggu sebelum acara, jelas sebuah renungan. Lalu tibalah saatnya pertunangan William dengan Elizabeth, seorang dokter anak dari keluarga yang sangat mirip dengan keluarga kami. Saya mengetahuinya melalui media sosial, alih-alih langsung dari saudara laki-laki saya. Ketika saya menelpon untuk memberi selamat, tanggapannya paling banter hanya acuh tak acuh. Terima kasih, Jennifer. Dengar, soal pernikahannya, kami akan mengadakannya secara sederhana dan intim. Tentu saja. Jawabku, sudah tahu apa yang akan terjadi. Hanya keluarga dan teman dekat. Baiklah, katanya, lega terpancar dari suaranya. Dan keluarga Elizabeth sangat tradisional. Upacara gereja Katolik, resepsi formal di country club, hal-hal semacam itu. Pesan yang tak terucapkan itu jelas. Tidak ada tempat bagi orang sepertiku dalam hal-hal semacam itu. Undangan resmi tiba 2 minggu setelah sebagian besar tamu sudah menerima undangan mereka, menurut informasi yang tak sengaja terselip di telepon oleh ibu saya. Kali ini, catatan terlampir bahkan lebih eksplisit. Jenewa, kami ingin Anda bergabung dengan kami di hari istimewa kami. Harap diperhatikan bahwa country club memiliki aturan berpakaian yang ketat. Tidak boleh ada tato yang terlihat. Hanya warna rambut konvensional dan wajib mengenakan pakaian formal.
Jika Anda ingin membawa tamu, pastikan mereka juga mematuhi panduan ini. Aku menatap catatan itu, membaca yang tersirat. Kalau pacarmu bertato atau tindik, tinggalkan dia di rumah. Kalau kau tak bisa menghapus semua bukti jati dirimu, jangan datang. Berhari-hari aku berdebat dengan diriku sendiri. William setidaknya telah berusaha mempertahankan hubungan denganku selama bertahun-tahun. Apakah pantas menerima tatapan canggung dan bisikan-bisikan lain untuk mendukungnya? Apakah kehadiranku akan disambut atau hanya ditoleransi sebagai kewajiban keluarga? Keputusan saya sudah bulat ketika bibi saya, Carol, menelepon, konon untuk bertukar kabar, tapi sebenarnya untuk pengintaian. Ibumu bilang kau mungkin akan membawa seseorang ke pernikahan William, selidiknya. Apa pekerjaannya? Namanya Javier. Jawab saya. Dia pematung dan seniman instalasi. Kami sudah bersama selama hampir setahun. Seorang pematung. Ulangnya, seolah-olah aku bilang dia perampok bank profesional. Dan apakah dia juga punya gambar-gambar di sekujur kulitnya sepertimu? Itu namanya tato, Bibi Carol. Dan ya, Javier punya beberapa karya yang indah, termasuk beberapa yang kudesain untuknya. Suara decak lidahnya yang tidak setuju terdengar. Dari telepon, ya, aku tidak yakin itu akan cocok dengan tempat yang dipilih William dan Elizabeth. Tempat yang sangat eksklusif. Mereka punya standar yang harus dijaga. 2 hari kemudian, William menelepon. Jenewa, soal pernikahannya, Elizabeth dan aku sudah bicara, dan kami rasa sebaiknya kau datang sendiri. Orang tuanya berkontribusi besar untuk pernikahan ini dan mereka sangat teliti soal daftar tamu. Khusus dalam hal apa? Tantangku, kesabaranku akhirnya menipis. Kau tahu maksudku, gumamnya. Mereka ingin semuanya sempurna. Dan orang seperti Javier akan merusak kesempurnaan itu. Aku menyelesaikan kalimatku untuknya. Orang sepertiku juga merusak kesempurnaan, William. Tapi kau terjebak denganku sebagai saudari, jadi kau harus mengirimkan undangan wajib itu. Bukan itu maksudku. Protesnya lemah. Itu persis maksudmu. Jawabku. Sampaikan penyesalanku pada Elizabeth. Aku tidak akan hadir. Aku tidak mengirimkan hadiah. Puncak kekesalan saya muncul di akhir tahun itu ketika saya mengetahui melalui Facebook bahwa sepupu saya, Amber, akan menikah. Kami memang tidak pernah sedekat ini, tetapi setiap anggota keluarga lainnya telah menerima undangan berbulan-bulan. Yang lalu, ibu saya, ketika dikonfrontasi, mengakui yang sebenarnya, Amber mengagumimu, Genevieve. Dia selalu begitu. Orang tuanya khawatir jika kamu hadir, kamu mungkin akan memengaruhi adik perempuannya, Lily. Dia sedang dalam usia yang mudah terpengaruh dan sudah meminta untuk membuat tato. Mereka hanya berpikir akan lebih baik jika pengaruh-pengaruh tertentu dijauhkan sekarang. Saya berusia 30 tahun, seorang pemilik bisnis yang sukses, pemilik rumah dengan hubungan yang stabil. Namun, di mata keluarga saya adalah pengaruh yang merusak yang harus dijauhkan dari remaja yang mudah terpengaruh. Sesuatu dalam diri saya hancur hari itu benang harapan terakhir bahwa suatu hari nanti mereka akan melihat saya apa adanya. Alih-alih sebagai kekecewaan yang saya tunjukkan kepada mereka. Aku benar-benar mengerti. Sudah ku bilang pada ibuku. Kataku, suaraku terdengar tenang. Tolong beritahu semua orang bahwa mereka tidak perlu khawatir mengirimiku undangan ke acara keluarga mendatang. Aku tidak akan hadir. Jenewa, jangan dramatis, tegurnya. Keluarga tetaplah keluarga. Benarkah? Tanyaku. Karena dari sudut pandangku, keluarga adalah orang-orang yang mencintaimu tanpa syarat, yang merayakan kebahagiaanmu alih-alih merasa malu karenanya. Aku belum pernah punya keluarga seperti itu sejak aku lahir. Saya menutup telepon dan memblokir semua nomor anggota keluarga dari ponsel saya. Waktu untuk berkompromi sudah berakhir. Setelah beban ekspektasi keluarga akhirnya disingkirkan, saya mendedikasikan diri sepenuhnya untuk membangun kehidupan yang membahagiakan. Reputasi saya sebagai seniman tato terus berkembang, dan di usia 29, saya telah menabung cukup banyak untuk menjadi mitra di Ink Alchemy, salah satu studio tato paling bergengsi di Seattle. Karya saya dimuat di majalah tato,
dan klien terkadang harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan janji temu. Lingkaran pertemanan saya meluas, sebuah keluarga terpilih yang terdiri dari orang-orang kreatif dan saling menerima yang merayakan perbedaan satu sama lain, alih-alih berusaha menyatukannya menjadi satu kesatuan. Kami berkumpul untuk liburan, ulang tahun, dan acara Selasa malam yang tak terduga, menciptakan tradisi kami sendiri tanpa dibebani oleh penilaian atau kepura-puraan. Zoe, teman sekamar kuliahku yang kini menjadi sahabat, telah membuka studio fotografi yang mengkhususkan diri dalam potret-potret yang merayakan keindahan yang tak lazim. Normal itu membosankan adalah moto bisnisnya, dan daftar tunggunya panjang hingga berbulan-bulan. Sebaiknya kau izinkan aku memotretmu untuk pameran galeriku yang baru, usulnya suatu sore saat kami makan siang bersama di studionya. Temanya adalah reklamasi tentang orang-orang yang telah mengambil alih kepemilikan atas tubuh dan identitas mereka. Saya bukan model, protes saya. Kamu adalah karya seni berjalan, balasnya. Tubuhmu menceritakan kisahmu. Izinkan aku membantumu membagikannya. Foto yang dihasilkan menjadi pusat pamerannya. Di dalamnya, saya berdiri membelakangi kamera, melihat dari balik bahu. Tato saya terlihat jelas, termasuk tato terbaru yang terpampang di bahu saya. Aku adalah mahakaryaku sendiri yang ditulis dengan huruf-huruf elegan. Di pameran inilah saya bertemu Ivan, tinggi, dengan mata ramah dan kepercayaan diri yang tenang. Ia berdiri mengamati potret saya begitu lama hingga akhirnya saya menghampirinya. Kalau kau menatap lebih lama lagi, aku mungkin harus membayar tiket masuk, canda saya. Dia berbalik, terkejut, lalu tersenyum ketika menyadari siapa aku. Aku sedang mencoba membaca semua cerita di tato-tatomu, jelasnya. Masing-masing terasa seperti satu bab dalam buku yang sangat ingin kubaca. Berbeda dengan pria-pria yang menurut ibuku cocok untuk kukencani, Ethan tidak memiliki jalur karir yang konvensional. Sebagai jurnalis foto yang berspesialisasi dalam mendokumentasikan subkultur dan komunitas terpinggirkan, ia telah bepergian jauh sebelum menetap di Seattle 2 tahun sebelumnya. Lengannya dipenuhi koleksi tatonya sendiri, masing-masing tato yang ia dapatkan selama perjalanannya dan mewakili babak-babak berbeda dalam perjalanannya. Kencan pertama kami berlangsung 6 jam, dimulai dengan secangkir kopi dan diakhiri dengan mengamati bintang-bintang dari Kerry Park yang menghadap cakrawala. Seattle. Dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, mengajukan pertanyaan yang menunjukkan minat tulus alih-alih menghakimi. Dan ketika akhirnya dia menciumku selamat malam, rasanya seperti pulang ke tempat yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Orang tuaku pasti kena serangan jantung kalau lihat kita sekarang, kataku suatu malam, 3 bulan setelah hubungan kami. Kami duduk terlentang di lantai apartemennya, dikelilingi wadah makanan siap saji dan perlengkapan seni, mengerjakan karya kolaborasi untuk lelang amal. Karena kita makan petai di lantai seperti orang kafir, tanyanya sambil menyeringai. Karena kamu punya tato dan jenggot, dan tinggal di apartemen yang penuh dengan artefak aneh dari seluruh dunia, bukan furnitur Pottery Barn, jelasku. Dan karena aku lebih bahagia bersamamu daripada saat aku berusaha menjadi apa yang mereka inginkan. Dia meletakkan kuasnya dan menatapku dengan serius. Ceritakan tentang mereka, keluargamu. Kau selalu menghindar ketika mereka muncul. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan kisah masa kecilku seutuhnya, tahun-tahun pemucilan dan penerimaan bersyarat. Ethan mendengarkan tanpa menyelah, raut wajahnya semakin gelisah. Mereka tak pernah pantas untukmu, katanya setelah aku selesai. Keluarga seharusnya melindungi apimu, bukan berusaha memadamkannya. Apakah itu yang kamu lakukan? Tanyaku, menyadari bahwa aku hanya tahu sedikit tentang latar belakangnya. Tawanya tak mengandung humor. Ayah saya meninggal saat saya berumur 4 tahun. Ibu saya bekerja 3 pekerjaan untuk menghidupi kami. Beliau meninggal saat saya kuliah kanker paru-paru akibat kebiasaan merokok bertahun-tahun untuk mengatasi stres. Tapi beliau datang ke setiap pameran seni dengan bangga menceritakan hasil karya saya kepada rekan-rekannya. Dan ketika saya membuat tato pertama di usia 18 tahun, beliau meminta tato sementara agar bisa menandingi tato saya selama sehari. Air mataku menggenang membayangkan cinta tanpa syarat seperti itu.
Kedengarannya luar biasa. Dia pasti akan mengagumimu, katanya singkat. Dia percaya bahwa orang yang peduli tidak penting dan orang yang penting tidak peduli. Seiring hubungan kami semakin erat, saya pun mulai membangun koneksi dengan teman-teman Ethan. Lingkaran pertemanannya meliputi para pembuat film dokumenter, musisi, aktivis komunitas, dan fotografer lainnya yang semuanya menyambut saya dengan hangat. Makan malam minggu di restoran milik temannya, Mijal, menjadi tradisi mingguan. Meja besar dipenuhi tawa, debat yang hangat, dan orang-orang yang saling memahami dengan jelas. Untuk ulang tahunku yang ke-31, Ethan mengadakan pesta kejutan di bar atap favorit kami. Dikelilingi teman-teman yang sudah seperti keluarga, dengan cakrawala Seattle yang berkilauan di bawah kami, aku merasakan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam kesempurnaan rumah masa kecilku yang steril. Malamnya, saat kami berjalan di sepanjang tepi pantai, Ethan tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arahku. Aku sudah merencanakan pidato lengkap, katanya. Tampak gugup tak seperti biasanya, tentang betapa kau pantas mendapatkan seseorang yang mencintai setiap jengkal dirimu yang penuh warna dan kreatif, tentang betapa aku ingin membangun kehidupan di mana kita berdua bisa menjadi diri kita sendiri. Jantungku berdebar kencang saat ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Tapi melihatmu sekarang di bawah bintang-bintang ini, yang bisa kukatakan hanyalah aku mencintaimu. Jennifer Richardson, aku mencintai kekuatanmu, kreativitasmu, kasih sayangmu, dan keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri apapun yang terjadi. Maukah kau menikah denganku? Ia membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah cincin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Alih-alih berlian biasa, cincin itu menampilkan mosaik batu-batu kecil berwarna-warni yang tersusun dalam pola yang menyerupai desain tato besar pertamaku. Kau membuat ini khusus, bisikku, terharu. Tentu saja, jawabnya, tak ada buku yang bisa menggambarkan dirimu. Ya, kataku sambil menangis bahagia. Ya, aku akan menikahimu. Saat kami merayakannya dengan sampainya di apartemennya, sebuah pikiran yang menyadarkan memecah kebahagiaanku. Keluargaku, aku memulai, lalu terbata-bata. Ethan menggenggam tanganku. Apapun keputusanmu tentang melibatkan mereka, aku akan mendukungmu. Mereka bisa dilibatkan atau dikecualikan sesukamu. Aku mengangguk, bersyukur atas pengertiannya. Tetapi ragu akan apa yang kuinginkan, terlepas dari segalanya. Sebagian kecil diriku masih mengharapkan rekonsiliasi, persetujuan keluarga yang kucari sepanjang hidupku. Setelah seminggu mempertimbangkan, saya mengirim email singkat kepada orang tua saya. Saya ingin memberitahu kalian bahwa saya bertunangan dengan Ethan Walker, seorang jurnalis foto yang telah saya kencani selama setahun terakhir. Kami belum menentukan tanggalnya, tetapi kemungkinan besar kami akan mengadakan upacara kecil di Seattle musim semi mendatang. Saya harap kalian bisa berbahagia untuk saya. Jenewa. Balasannya, 3 hari kemudian, persis seperti yang kuharapkan. Tapi tetap saja mengecewakan. Selamat atas pertunanganmu. Ayahmu dan aku sangat ingin bertemu Ethan sebelum pernikahan. Mungkin kalian berdua bisa mengunjungi Boston selama liburan agar kami bisa mengenalnya lebih dekat. Salam sayang, Bu. Tidak ada kegembiraan, tidak ada pertanyaan tentang lamaran atau cincin atau rencana kami, hanya implikasi yang jelas bahwa Ethan perlu diperiksa dan disetujui sebelum mereka dapat mengakui pertunangan kami dengan benar. Saya menunjukkan email itu kepada Ethan yang membacanya dengan alis terangkat. Terjemahan, kita perlu memeriksa pria ini untuk melihat apakah dia masih bisa dibentuk menjadi sesuatu yang kita anggap dapat diterima. Itulah maksudnya. Aku setuju, ada beban yang mengganjal di dadaku. Mereka akan membenci tatomu, mempertanyakan kariermu, dan mungkin bertanya tentang portofolio investasimu dalam 10 menit pertama. Biarkan saja, katanya sambil menarikku mendekat. Kebahagiaan kita tak butuh persetujuan mereka. Saat itu juga, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku sudah selesai berusaha mengubah diriku menjadi sosok yang menyenangkan orang-orang yang tak pernah mencoba memahamiku, sudah selesai mencari pengakuan dari mereka yang melihat perbedaanku sebagai kekurangan, alih-alih kelebihan.
Aku tidak mau mereka di pernikahan kita, kataku pelan. Tidak satupun. Ethan mengamati wajahku dengan saksama. Kau yakin ini bukan keputusan yang diambil dalam keadaan marah? Aku tidak marah. Aku menyadari dengan terkejut. Aku hanya akhirnya menerima kenyataan yang telah kupahami selama bertahun-tahun. Mereka tidak menginginkanku. Mereka menginginkan putri yang mereka pikir seharusnya aku miliki. Dia mengangguk pelan. Kalau begitu, kita akan menciptakan pernikahan yang hanya diisi oleh orang-orang yang mencintai kita apa adanya. Malam itu, saya tidur lebih nyenyak daripada bertahun-tahun yang lalu. Beban mencari restu keluarga akhirnya terangkat dari pundak saya. Keputusan untuk tidak mengundang keluarga saya ke pernikahan kami membawa rasa kebebasan yang tak terduga. Tanpa tekanan untuk menyelenggarakan acara yang memenuhi standar kepatutan mereka, Ethan dan saya bebas merancang perayaan yang benar-benar mencerminkan diri kami sebagai individu dan pasangan. Kami menyewa ruang seni industrial di pusat kota Seattle, bekas gudang dengan dinding bata terbuka, langit-langit tinggi, dan jendela besar yang menghadap Teluk Elliott. Alih-alih menggunakan rangkaian bunga tradisional, kami menugaskan seniman lokal, banyak di antaranya adalah teman, untuk membuat instalasi di seluruh ruang tersebut. Kartu undangan kami adalah kartu letterpress buatan tangan dengan ilustrasi. Rancangan Ethan dan saya bersama. Saat menyusun daftar tamu, ketiadaan nama keluarga terasa melegakan sekaligus menyakitkan. Tidak ada orang tua, saudara laki-laki, bibi, paman, atau sepupu, hanya teman-teman yang selalu mendampingi kami, yang telah menciptakan ruang bagi kami untuk menjadi diri kami yang sebenarnya. Kamu yakin? Tanya Zoe ketika aku menunjukkan daftar terakhirnya. William pun tidak. Dia tampak kurang menghakimi dibandingkan yang lain. Kalau aku mengundang satu orang, aku harus mengundang semuanya, jelasku. Dan aku tidak bisa menghabiskan hari pernikahanku hanya dengan memikirkan tatapan tidak suka atau komentar-komentar sinis tentang gaunku, janji pernikahan kami, atau hal lainnya. Aku telah memilih gaun pengantin yang pasti akan membuat ibuku berdebar-debar. Sutra krem bernuansa vintage dengan punggung terbuka yang memperlihatkan tato botani rumit yang menutupi tulang punggungku. Alih-alih kerudung, aku akan mengenakan mahkota bunga liar yang diawetkan, senada dengan warna rambutku yang saat ini berwarna biru kehijauan dan ungu. Telepon dari ibu saya datang tepat 3 minggu setelah kami mengirimkan kartu ucapan selamat tanggal pernikahan kami kepada semua orang kecuali keluarga saya. Jenewa, katanya tanpa basa-basi ketika saya menjawab, Bibi Carol baru saja menelpon saya. Dia bertemu Ibu Miguel di sebuah acara amal di San Francisco, dan dia bercerita tentang kartu ucapan selamat tanggal pernikahan yang indah yang diterimanya untuk pernikahanmu bulan Juni lalu. Aku memejamkan mata, mengutuk kebetulan itu. Ibu Miguel sesekali berkunjung dari California dan pasti sudah membicarakan pernikahan kami yang akan datang tanpa menyadari situasi keluargaku. Ya, Ethan dan aku akan menikah bulan Juni. Aku mengonfirmasikan sambil menjaga suaraku tetap netral. Kenapa kami tidak menerima undangan? Tanyanya, nadanya berubah dari bingung menjadi marah. Tolong beritahu saya kalau ini hanya kekeliruan dalam surat. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan suatu kesalahan, Bu. Kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan kecil-kecilan hanya dengan teman-teman dekat. Keheningan yang menyusul memekakan telinga. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya bergetar karena emosi yang nyaris tak terkendali. Hanya teman, tak ada keluarga sama sekali, Jennifer. Ini di luar kebiasaan pemberontakanmu. Ini kejam. Kejamkah? Tanyaku pelan. Kejamkah ketika Thomas dan Catherine mendudukanku di meja belakang bersama orang asing di pernikahan mereka? Kejamkah ketika Jennifer tidak memintaku menjadi pengiring pengantin setelah kami saling berjanji sejak kecil? Kejamkah ketika William menyarankan aku datang ke pernikahannya sendirian karena tato pacarku mungkin menyinggung orang tua Elizabeth? Itu situasinya berbeda, protesnya lemah. Tidak, mereka tidak. Mereka semua berada dalam situasi yang sama. Keluargaku malu dengan diriku sendiri. Aku tidak akan punya energi seperti itu di pernikahanku. Aku ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai Ethan, dan aku apa adanya, bukan sebaliknya. Ayahmu pasti hancur, katanya,
menggunakan taktik manipulasi emosi yang biasa ia gunakan. Dia selalu membayangkan akan mengantar putri tunggalnya ke altar. Benarkah? Balasku. Karena dia telah menghabiskan sebagian besar hidupku dengan menegaskan bahwa aku mengecewakannya. Satu-satunya versi diriku yang dia inginkan untuk berjalan menuju altar adalah versi yang tidak ada. Percakapan itu berakhir dengan ibu saya menangis dan tekad saya semakin kuat dari sebelumnya. Malam harinya, William mengirimiku pesan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Ibu bercerita tentang pernikahan itu. Aku mengerti kenapa kamu kesal dengan keluarga itu. Tapi kupikir kita baik-baik saja. Aku ingin sekali bisa hadir di hari besarmu. Aku menatap pesan itu lama sekali, mengenang momen-momen langka kebersamaan kami selama bertahun-tahun. William tak pernah terang-terangan menentangku seperti Thomas atau ayahku, tapi dia juga tak pernah membelaku, tak pernah menentang perlakuan keluargaku terhadapku. Itu bukan keputusan yang mudah, jawabku jujur. Tapi aku harus menjaga kedamaianku di hari ini. Tidak ada loyalitas yang terbagi, tidak ada sikap hati-hati, tidak ada kekhawatiran tentang siapa yang akan mengatakan apa. Kuharap kau bisa mengerti. Tanggapannya singkat namun sangat bijaksana. Saya tidak setuju. Tetapi saya menghormati pilihan Anda. Saya harap hari Anda berjalan sesuai harapan Anda. Seiring kabar menyebar melalui selentingan keluarga, tekanan semakin meningkat. Anggota keluarga besar yang jarang saya ajak bicara mengirimkan pesan yang mengungkapkan kekecewaan mereka atas keputusan saya. Ayah saya, seperti yang sudah diduga, tidak menghubungi saya secara langsung, tetapi rupanya memberitahu paman saya bahwa saya mematahkan hati ibumu dengan aksi kekanak-kanakan ini. Di tengah semua ini, Ethan tetap menjadi pendukung setia saya. Mereka berusaha membuat ini tentang mereka, ujarnya setelah saya menerima email yang syarat rasa bersalah dari seorang bibi. Tapi hari ini tentang kita dan kehidupan yang kita pilih untuk dibangun bersama. 2 minggu sebelum pernikahan, saya duduk dan menulis surat-surat tersendiri untuk orang tua dan saudara-saudara saya, bukan undangan, melainkan penjelasan. Saya mencurahkan rasa sakit hati, kekecewaan, dan penolakan selama bertahun-tahun, merinci kejadian-kejadian spesifik ketika penerimaan bersyarat mereka telah melukai saya. Saya menjelaskan bahwa hari pernikahan saya harus menjadi ruang yang bebas dari penghakiman, sebuah perayaan cinta yang menerima, alih-alih mengkritik. Aku memang mencintamu, tulis saya kepada mereka masing-masing. Tapi aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mendapatkan cintamu sebagai balasan, selalu gagal karena aku tak bisa menjadi orang lain selain diriku sendiri. Untuk hari ini, aku hanya perlu dikelilingi oleh orang-orang yang tak pernah memintaku untuk menjadi lebih rendah agar dicintai. Saya mengirim surat-surat itu melalui pos tercatat, meminta tanda tangan agar saya tahu surat-surat itu telah diterima. Tak satu pun dari mereka yang membalas. Hari pernikahan kami tiba dengan cerah dan bersih. Cakrawala Seattle tampak jelas berpadu dengan langit cerah yang jarang berawan. Saat Zoe membantuku mengenakan gaun dan merangkai mahkota bunga, aku merasakan sedikit kesedihan karena kepergian ibuku. Di kehidupan lain, di keluarga lain, ia pasti ada di sini, mungkin menangis bahagia dan memuji betapa cantiknya aku. Kamu baik-baik saja? Tanya Zoe sambil memperhatikan ekspresiku di cermin. Hanya sesaat. Dari apa yang mungkin terjadi, aku mengakui, itu akan berlalu. Ruang upacara itu sungguh menakjubkan ketika saya masuk. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela-jendela tinggi, menyinari wajah-wajah orang-orang yang berkumpul yang telah memilih untuk mencintai kami. Mijal berdiri siap untuk memimpin upacara setelah ditahbiskan secara dering khusus untuk pernikahan kami. Ethan menunggu di depan, senyumnya begitu penuh cinta hingga kesedihan yang tersisa menguap. Aku berjalan menuju altar sendirian, bukan karena terpaksa, melainkan karena keinginanku sendiri untuk bergabung dengan pasanganku dalam membangun keluarga baru yang dibangun atas dasar penerimaan, alih-alih ekspektasi. Janji kami, yang ditulis bersama sambil minum teh larut malam, berjanji untuk saling memelihara jati diri masing-masing, untuk menciptakan rumah di mana perbedaan dirayakan, alih-alih sekadar ditoleransi. Aku memilihmu, Ethan, kataku, suaraku.
Mantap dan yakin. Bukan versi dirimu yang sesuai dengan cetakan yang telah ditentukan, tetapi persis seperti dirimu saat ini dan semua versi dirimu yang akan kau bentuk. Aku memilihmu, aku menggema, dan berjanji untuk menciptakan bersamamu sebuah keluarga yang didefinisikan oleh cinta tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat, dan kegembiraan tanpa hambatan. Resepsi yang menyusul sungguh mencerminkan semua yang seharusnya ada dalam sebuah perayaan keluarga. Tawa, air mata kebahagiaan, tarian spontan, bersulang sepenuh hati, dan rasa luar biasa karena benar-benar diperhatikan dan dicintai. Saat saya memandang wajah-wajah yang berkumpul, saya menyadari bahwa keluarga sama sekali tidak ada hubungannya dengan DNA, melainkan dengan pilihan. Malam itu, saat Ethan dan aku bergoyang menuju tarian terakhir kami di bawah kerlap-kerlip lampu, dia berbisik di telingaku, "Ada penyesalan?" Aku memikirkan kursi-kursi kosong tempat orang tuaku mungkin duduk, tarian-tarian yang tak kubagi dengan ayah dan saudara-saudaraku, foto-foto keluarga yang tak sempat kuambil. Lalu kutatap mata pria yang mencintaiku sepenuhnya, dikelilingi teman-teman yang telah menjadi keluarga. Tak satu pun, jawabku jujur. Hari ini sempurna karena semua orang di sini ingin kita menjadi diri kita sendiri. Kami berangkat keesokan paginya untuk bulan madu kami, penjelajahan selama 2 minggu di berbagai komunitas seni kecil di sepanjang pantai Pasifik. Nama baru saya, Jennifer Walker, terasa seperti awal yang baru dan versi diri saya yang paling otentik yang pernah saya alami. Bulan madu kami adalah pelarian yang membahagiakan dari kenyataan, gelembung kebahagiaan sempurna saat kami menjelajahi koloni seni pesisir, galeri-galeri kecil, dan pantai-pantai tempat kami mengumpulkan kaca laut saat matahari terbenam. Selama 2 minggu, saya tidak memeriksa email atau media sosial, memilih untuk sepenuhnya hadir di awal baru ini bersama suami saya. Kembalinya kehidupan normal datang terlalu cepat. Kami tiba di rumah larut malam pada suatu minggu malam, lelah, namun bahagia. Apartemen kami penuh dengan kado pernikahan yang belum kami buka dan ucapan terima kasih yang menunggu untuk ditulis. Senin pagi membawa kami kembali bekerja dan kembali ke ritme kehidupan sehari-hari yang biasa, kini dipermanis oleh status baru kami sebagai suami istri. 3 hari setelah kepulangan kami, bel pintu berbunyi jam 19:30. Ethan dan saya sedang di dapur menyiapkan makan malam bersama. Hidangan pasca bulan madu berupa pasta dan anggur buatan sendiri yang kami temukan dalam perjalanan kami. Mungkin kiriman paket, kataku sambil menyeka tanganku dengan handuk saat hendak menjawab. Ketika saya membuka pintu, garpu pasta yang masih saya pegang jatuh berdenting ke lantai. Di lorong gedung apartemen kami, berdiri orang tua saya, Thomas dan istrinya, Catherine, serta William. 5 pasang mata menatap saya dengan ekspresi yang beragam, mulai dari tekad hingga rasa tidak nyaman. "Kejutan," kata ibuku sambil tersenyum getir. "Kami pikir sudah waktunya keluarga berkunjung." Aku terpaku kaget, tak mampu berkata-kata atau memutuskan apakah akan menutup pintu atau mempersilahkan mereka masuk. Ethan muncul di belakangku, tangannya menopang punggung bawahku. "Jennifer?" tanyanya pelan, "Semuanya baik-baik saja. Keluargaku ada di sini," kataku. Suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri. Rupanya, Ethan cepat pulih dari keterkejutannya. "Mau masuk?" tawarnya ketika aku masih terdiam. Kami baru saja menyiapkan makan malam. Mereka masuk ke apartemen kami. Ibuku memandang sekeliling dengan penilaian yang nyaris tak terpendam pada dekorasi eklektiknya. Dinding galeri karya seni teman-temannya, bukti nyata kehidupan yang tak terkekang oleh konvensi. Ayahku berdiri kaku di balik pintu, seolah takut berkomitmen untuk hadir sepenuhnya. Thomas dan Catherine memposisikan diri di dekatnya, bersatu padu menunjukkan ketidaksetujuan. Sementara William berjalan menuju rak buku kami, tampak lebih ingin tahu daripada menghakimi. "Ini sungguh kreatif," komentar ibuku, sambil menunjuk samar-samar ke arah ruang tamu kami. "Sangat artistik." "Terima kasih," jawab Ethan ramah, meskipun aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. "Bolehkah aku menawarkan minuman? Kami punya anggur, air saja sudah cukup." Ayahku akhirnya angkat bicara. "Kami tidak berencana untuk tinggal lama.
Suasana begitu pekat dengan kata-kata yang tak terucapkan hingga rasanya sulit bernapas. Ethan mundur ke dapur untuk mengambil air, meninggalkanku sendirian bersama keluarga untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Ngapain kamu di sini?" tanyaku akhirnya, setelah berhasil menemukan suaraku. "Kok kamu bisa tahu di mana aku tinggal?" "William menemukan alamatmu," ibuku menjelaskan, seolah-olah ini adalah cara yang sangat normal untuk tiba tanpa pemberitahuan di kota yang berjarak 2000 mil dari rumah. "Kami perlu berbicara dengan Anda secara langsung tentang saya meminta, meskipun saya sudah tahu jawabannya." Ayah saya melangkah maju, persona pengacaranya sepenuhnya terlibat. "Soal pesta pernikahanmu ini, apa kau tahu betapa memalukannya hal ini bagi keluarga ini?" Kerabat dan teman-teman bertanya kenapa kami tidak hadir di pernikahan putri kami sendiri, harus mencari-cari alasan karena anak kami memutuskan untuk mengamuk seperti remaja. "Richard," ibuku memperingatkan, sambil memegang lengannya dengan erat, "kita sepakat untuk tetap tenang." "Aku benar-benar tenang," bentaknya, meskipun wajahnya yang memerah menunjukkan sebaliknya. "Tapi aku tidak akan berpura-pura bahwa perilaku ini sama sekali tidak bermaksud menyakiti dan kekanak-kanakan." Ethan kembali dengan nampan berisi gelas air. Ekspresinya tampak netral. "Mungkin sebaiknya kita semua duduk," usulnya, menunjuk ke arah ruang duduk di ruang tamu kami. "Tak seorang pun bergerak. Kau bahkan tidak memberi kami kesempatan," kata ibuku, suaranya bergetar. "Putri tunggalku tidak menginginkanku di pernikahannya. Kau tahu bagaimana rasanya, Jennifer? Setelah semua yang telah kami lakukan untukmu, setelah semua yang kau lakukan padaku," koresiku pelan. "Dan ya, aku tahu persis bagaimana rasanya dikucilkan dari acara-acara penting keluarga. Aku sudah merasakannya sepanjang hidupku. Itu benar-benar berbeda, Sheila Temes. Ketika kami mengajukan permintaan tertentu untuk pernikahan kami, intinya adalah mempertahankan standar tertentu dan menghormati tradisi. Anda memilih untuk sengaja menyakiti seluruh keluarga karena dendam. Menjaga standar tertentu." Ulangku, "Maksudmu menyembunyikanku karena penampilanku membuatmu malu? Mendudukkanku di belakang ruangan bersama orang asing, mengecualikanku dari foto keluarga, membuatku merasa kehadiranku nyaris tak ditoleransi." Alih-alih disambut, "Kau melebih-lebihkan," ayahku menepis. "Kau memang selalu punya bakat dramatis." Sesuatu dalam diriku tersentak. Rasa sakit dan amarah yang terpendam selama bertahun-tahun meluap ke permukaan. Apakah aku melebih-lebihkan Jennifer yang tidak memintaku menjadi pengiring pengantin karena orang tuanya menganggapku terlalu alternatif? Apakah aku melebih-lebihkan William yang menyarankanku meninggalkan pacarku di rumah karena tatonya mungkin menyinggung keluarga Elizabeth? Apakah aku melebih-lebihkan tidak diundang ke pernikahan Amber karena orang tuanya menganggapku mungkin berpengaruh buruk? Suaraku meninggi setiap kali aku memberi contoh, dan aku kini berdiri dengan tangan terkepal di samping tubuhku. "Kalian semua sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa aku hanya diterima di acara keluarga jika aku menyembunyikan jati diriku yang sebenarnya. Jati, kenapa aku ingin kalian semua di hari terpenting dalam hidupku mendengar lebih banyak bisikan tentang penampilanku? Diberitahu bahwa suamiku tidak cukup baik karena dia tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang yang tepat. Kami hanya menginginkan yang terbaik untukmu." Ibuku menangis, air mata kini mengalir di wajahnya. "Kami ingin kamu mendapatkan kesempatan terbaik, kehidupan terbaik yang mungkin." "Tidak," bantahku. "Kau ingin aku menjalani kehidupan yang kau anggap terbaik." "Ada bedanya." William, yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. "Kurasa Jenewa ada benarnya," katanya pelan. "Jangan dukung perilaku seperti ini." Wall, Thomas menatapnya dengan tatapan berkhianat. Dia sengaja mengecualikan seluruh keluarganya dari pernikahannya. Tidak ada pembenaran untuk sikap tidak hormat seperti itu. Rasa hormat itu dua arah. Ethan angkat bicara, suaranya tegas namun terkendali. "Dari apa yang Jennifer katakan kepada saya dan dari apa yang saya saksikan saat ini, rasa hormat terhadap pilihannya sangat kurang dari keluarga ini." Ayahku mengalihkan tatapan dinginnya kepada Ethan. "Kurasa tak ada yang meminta pendapatmu, anak muda. Ini masalah keluarga. Dia suamiku," kataku, sambil bergeser berdiri di samping Ethan. "Itu membuatnya menjadi keluarga."
Lebih seperti keluarga daripada kalian semua bagiku selama bertahun-tahun. Ketegangan di ruangan itu mencapai titik puncaknya. Ibu mulai terisak-isak. Wajah ayah memerah, dan Thomas tampak ingin meninju sesuatu, terutama Ethan. Kurasa yang ingin diungkapkan keluargamu, Catherine memberanikan diri untuk berbicara pertama kalinya, adalah mereka merasa terluka dan dikucilkan dari momen penting ini. Mungkin jika kamu menyampaikan perasaanmu sebelum pernikahan, kompromi bisa tercapai. Aku menoleh padanya, tak percaya. Kompromi seperti saat aku duduk bersama orang asing di pernikahanmu, atau saat aku diminta mengubah warna rambut dan menutupi tatoku agar tidak mempermalukan semua orang. Kompromi macam itu, kau lihat betapa mustahilnya dia, kata Thomas kepada Ethan, seolah-olah mereka bersekongkol dalam menghadapi anak yang sulit. Selalu ada caranya atau tidak sama sekali. Luar biasa, ya. Aku tertawa tanpa humor. Kapan di antara kalian pernah berkompromi denganku? Kapan kalian pernah menerimaku apa adanya? Alih-alih menerimaku seperti yang kalian inginkan. Situasi memburuk dengan cepat sejak saat itu. Ayah saya mulai menyebutkan semua hal yang telah saya lakukan untuk mengecewakan keluarga selama bertahun-tahun. Mulai dari pilihan kuliah, karir, hingga penampilan saya. Ibu saya bergantian menangis dan memohon rekonsiliasi dengan syarat mereka. Thomas terus menggambarkan saya sebagai orang yang egois dan tidak tahu berterima kasih. Melalui semua itu, Ethan tetap teguh di sisiku. Tangannya di genggamanku, sebuah pengingat fisik bahwa aku tidak lagi sendirian melawan mereka. Puncaknya terjadi ketika ibu saya, dalam momen kejujuran yang blak-blakan, mungkin dipicu oleh rasa frustrasi, tiba-tiba berkata, "Kamu tahu betapa memalukannya punya anak perempuan yang mirip kamu? Harus menjelaskan kepada teman-teman kita kenapa putri kita satu-satunya punya tato, rambut warna-warni, dan berpakaian seperti sedang di sirkus? Kita selalu malu memperkenalkanmu kepada siapapun di lingkungan kita." Ruangan itu hening. Pengakuan itu menggantung di udara. Kebenaran akhirnya terungkap setelah bertahun-tahun dibalut dengan bahasa yang lebih mudah diterima. Saya merasa anehnya tenang menghadapi penegasan ini atas apa yang selama ini saya ketahui. Terima kasih atas kejujuranmu, Bu. Setidaknya sekarang kita semua tahu persis di mana posisi kita. Diana, demi Tuhan, desis ayahku. Tapi kerusakan sudah terjadi. Kurasa sudah waktunya kalian semua pergi, kata Ethan. Suaranya lembut namun tak menyisakan ruang untuk berdebat. Genevieve dan aku sedang makan malam, dan percakapan ini jelas tidak bermanfaat bagi siapapun. Kita belum selesai. Ayahku bersikeras. Kita datang ke sini untuk meminta maaf dan penjelasan. Dan kau sudah mendapat penjelasan, jawabku. Soal permintaan maaf, aku minta maaf kau merasa berhak mendikte bagaimana aku menjalani hidupku dan siapa saja yang kuikut sertakan di dalamnya. Aku minta maaf kau tak bisa melihat bahwa cinta bersyaratmu selama ini yang menjadi masalah. Tapi, yang terutama, aku minta maaf kau tak pernah meluangkan waktu untuk mengenalku sebenarnya. Karena kau mungkin akan benar-benar menyukai orang itu seandainya kau memberinya kesempatan. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya, sebuah undangan yang jelas bagi mereka untuk keluar. Aku tidak butuh persetujuanmu lagi. Aku telah membangun hidup yang dipenuhi orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat, yang merayakan perbedaanku alih-alih merasa malu karenanya. Aku punya suami yang tak pernah sekalipun memintaku untuk lebih rendah agar ia bisa lebih mencintaiku. Begitulah seharusnya keluarga. Wajah ayahku mengeras. Kalau ini pilihanmu, jangan harap apapun dari kami di masa depan. Tak ada dukungan, tak ada warisan, tak ada apa-apa. Aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu, kataku jujur. Dan aku sudah merawat diriku sendiri sejak lama. Mereka keluar satu persatu. Ibu berhenti di pintu. Tangannya terulur ke arahku sebelum jatuh kembali. Ke samping, ini bukan yang ibu inginkan, bisiknya. Aku tahu, jawabku. Tapi ini hasil karyamu. Pintu tertutup di belakang mereka, dan apartemen itu tiba-tiba terasa begitu sunyi. Seolah semua oksigen telah tersedot habis bersama kepergian mereka. Kakiku lemas, dan aku terduduk di lantai, seluruh dampak dari apa yang baru saja terjadi menghantamku. Sekaligus, Ethan berlutut di sampingku, mendekapku dalam pelukannya saat air mata akhirnya mengalir isak tangis yang hebat dan berat,
seakan muncul dari lubuk hatiku yang terdalam. Ia memelukku tanpa bicara, hanya kehadiran yang tenang saat aku melepaskan rasa sakit dan kekecewaan bertahun-tahun. Malam harinya, berselimut di sofa kami dengan secangkir teh buatan Ethan, aku menerima pesan dari William. Aku turut berduka cita atas kejadian malam ini. Seharusnya mereka tidak menyergapmu seperti itu. Foto-foto pernikahanmu di Instagram memang indah. Kamu tampak bahagia. Pesan itu memang terdengar kecil, tetapi saat itu, pesan itu sangat berarti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku pada Ethan saat dia duduk di sampingku, lengannya melingkari bahuku. Kami terus membangun kehidupan kami. Jawabnya singkat. Dengan syarat kami, bersama keluarga pilihan kami, dan kami membiarkan pintunya terbuka secukupnya agar jika ada di antara mereka yang benar-benar ingin mengenalmu kamu yang sebenarnya mereka dapat menemukan jalan masuk. Aku mengangguk, menyadarkan kepalaku di bahunya. Aku tidak terlalu berharap. Mungkin bijaksana, ia setuju, tapi bagaimanapun juga. Kau tidak sendirian lagi. Kau punya aku, Zoe, Miguel, dan semua orang lain yang menyukai Jennifer Walker yang asli. Untuk pertama kalinya sejak membuka pintu dan mendapati keluargaku berdiri di sana, aku tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Bulan-bulan setelah konfrontasi dengan keluarga saya adalah masa-masa untuk memproses dan menyembuhkan luka lama. Akibat kunjungan mereka perlahan-lahan mengering, meskipun saya tahu bekasnya akan selalu ada. Ethan menyarankan saya untuk mempertimbangkan terapi guna membantu menavigasi emosi kompleks seputar hubungan keluarga saya. Setelah sedikit penolakan pada awalnya, saya setuju. Dr. Louis, seorang wanita penuh kasih sayang dengan rambut beruban dan kebijaksanaan yang tenang, menciptakan ruang aman bagi saya untuk mengungkap 32 tahun upaya mendapatkan cinta bersyarat. Apa yang Anda alami adalah bentuk pengabaian emosional, jelasnya dalam salah satu sesi yang sangat sulit. Orang tua Anda gagal melihat dan menerima diri Anda yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka mencoba membentuk Anda menjadi versi ideal putri mereka. Hal itu menciptakan rasa ketidaktampakan yang mendalam. Aku selalu merasa mereka akan mencintaiku kalau saja aku bisa berbeda. Akuku kurang berwarna, kurang artistik, kurang seperti diriku sendiri. Dan sekarang, tanyanya, saya mempertimbangkan pertanyaan itu dengan saksama. Sekarang saya mengerti bahwa masalahnya bukan pada saya. Saya bisa saja menghapus semua tato, mewarnai rambut coklat, dan hanya mengenakan warna krem seumur hidup, dan itu tetap tidak akan cukup. Karena masalahnya bukan pada penampilan saya. Masalahnya adalah penolakan saya untuk menyesuaikan diri dalam segala hal yang penting bagi mereka. Dengan bimbingan Dr. Louis, saya mulai menetapkan batasan dan ekspektasi yang lebih sehat terhadap keluarga saya. Saya membuka blokir nomor mereka, tetapi menetapkan batasan ketat tentang kapan dan bagaimana saya berinteraksi dengan mereka. Percakapan apapun yang mengarah pada kritik atau penilaian akan langsung berakhir. Itu bukan rekonsiliasi, tetapi sebuah kerangka kerja yang melindungi perdamaian yang susah payah saya raih. William adalah orang pertama yang menghubungi saya dengan cara yang berarti. 3 bulan setelah konfrontasi itu, ia bertanya apakah kami bisa bertemu untuk minum kopi dalam perjalanan bisnis ke Seattle. Ethan menawarkan diri untuk ikut, tapi aku memutuskan untuk pergi sendiri. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat studioku. Kecanggungan di antara kami terasa nyata saat kami bertukar sapa dengan kaku. Kamu kelihatan sehat, ujarnya saat kami duduk menikmati minuman kami. Kehidupan pernikahanmu sepertinya cocok untukmu. Memang, aku memastikan. Ethan memang hebat. Bagaimana kabar Elizabeth? Dia mengangguk. Bagus. Dia sebenarnya hamil dan diperkirakan lahir bulan Februari. Selamat, kataku tulus. Kamu akan jadi ayah yang hebat. Wow, dia menatap kopinya cukup lama sebelum menatapku. Aku sudah banyak memikirkan ayah seperti apa yang kuinginkan. Ayah yang membuat anaknya merasa diterima dan disintai apa adanya. Atau ayah yang punya gambaran pasti tentang siapa mereka seharusnya. Implikasinya menggantung di antara kami, sebuah pengakuan diam-diam atas kegagalan orang tua kami. Maafkan, aku, Jennifer. Lanjutnya,
Suaranya rendah dan serius, karena tidak lebih membelamu selama bertahun-tahun, karena mengikuti narasi keluarga bahwa kola masalahnya yang sulit. Aku tahu itu salah, tetapi lebih mudah menuruti daripada menantang mereka. Mengapa kamu menceritakan ini sekarang? Tanyaku, belum siap menerima permintaan maaf yang butuh waktu puluhan tahun untuk terwujud. Dia mendesah berat, karena aku tidak ingin anakku merasakan apa yang kau rasakan. Dan karena melihatmu di apartemenmu malam itu, berdiri teguh dengan bermartabat meskipun semua orang menyerangmu. Itu membuatku menyadari betapa kuatnya dirimu lebih kuat dari kami semua. Itu bukan rekonsiliasi total, tetapi sebuah awal. Kami sepakat untuk mencoba membangun hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, alih-alih DNA yang sama. William berjanji untuk mengunjungi Seattle lagi bersama Elizabeth untuk mengenal Ethan lebih baik dan berusaha sungguh-sungguh memahami duniaku, alih-alih menghakiminya. Hubungan saya dengan keluarga lainnya tetap renggang. Ibu saya sesekali mengirim pesan teks tentang hal-hal sepele, dengan hati-hati menghindari penyebutan tentang pertemuan terakhir kami atau masalah yang mendasarinya. Ayah saya sama sekali tidak menghubungi saya secara langsung, meskipun saya mendengar dari William bahwa beliau mengalami serangan jantung ringan yang mungkin telah melunakkan sebagian sifat keras kepalanya. Thomas tetap teguh pada pendiriannya, bahwa saya telah berbuat salah kepada keluarga, bukan sebaliknya. Melalui William, saya mengetahui bahwa dia dan Catherine membesarkan kedua anak mereka yang masih kecil di lingkungan yang sangat mirip dengan masa kecil kami, lengkap dengan ekspektasi yang kaku dan penekanan pada penampilan. Sedangkan untuk keluarga besar, sebagian besar menjaga jarak dengan sopan. Meski ada beberapa yang menghubungi setelah melihat foto pernikahan saya di media sosial, menyampaikan kekaguman atas perayaan yang unik dan, dalam beberapa kasus, menyesal telah menghakimi. Saya begitu keras selama bertahun-tahun. Sementara itu, karir saya terus berkembang pesat. 6 bulan setelah pernikahan kami, saya mengambil risiko profesional terbesar dalam hidup saya. Membuka studio tato sendiri bernama Authentic Ink. Berbeda dengan suasana maskulin yang terkadang mengintimidasi di banyak studio tato, saya menciptakan ruang yang hangat dan inklusif yang dirancang khusus untuk menyambut klien yang mungkin merasa tidak nyaman di studio tradisional. Tato adalah tentang ekspresi diri dan mengembalikan tubuh Anda sebagai milik Anda sendiri, jelas saya dalam sebuah wawancara dengan sebuah majalah seni lokal. Setiap orang berhak merasa aman dan dihormati dalam proses tersebut, terutama mereka yang merasa tidak diterima di ruang konvensional. Studio ini dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai tempat berlindung bagi klien tato pemula, anggota komunitas LGBTQ+, dan orang-orang dengan masalah citra tubuh. Saya mempekerjakan seniman dengan latar belakang dan gaya yang beragam, menciptakan lingkungan di mana perbedaan tidak hanya ditoleransi, tetapi juga dirayakan sebagai kekuatan. Karier Ethan sebagai jurnalis foto juga mengalami perkembangan yang menarik ketika ia menerima hibah untuk mendokumentasikan komunitas-komunitas alternatif di seluruh Amerika, mengeksplorasi bagaimana orang-orang menemukan rasa memiliki di luar struktur sosial tradisional. Saya rasa pengalaman saya dengan keluarga Anda turut menginspirasi proyek ini, akunya saat kami merayakan persetujuan hibahnya. Melihat betapa sakitnya mencoba memaksakan orang-orang ke dalam definisi sempit tentang penerimaan membuat saya ingin menunjukkan keindahan mereka yang menolak untuk dibatasi. Kehidupan rumah tangga kami pun berirama kacau balau, penuh kreativitas, dan penuh kepuasan. Kami menyulap kamar tidur tamu kami menjadi studio bersama, tempat saya bisa membuat sketsa desain tato dan Ethan bisa mengedit foto. Makan malam minggu bersama keluarga pilihan kami tetap sakral. Meja makan selalu terbuka untuk para pendatang baru yang membutuhkan kebersamaan. Perkembangan paling mengejutkan terjadi setahun setelah pernikahan kami, ketika Ethan dan saya mulai membahas adopsi. Gagasan untuk menciptakan keluarga di mana seorang anak akan dicintai dan diterima tanpa syarat apapun bentuknya, terasa seperti menyembuhkan luka yang telah menganga hampir sepanjang hidup saya. Kamu yakin sudah siap? Tanya Ethan saat kami menyelesaikan aplikasi awal untuk lembaga adopsi. Pengalaman keluargamu sendiri masih sangat baru. Itulah mengapa aku siap, jelasku. Aku tahu persis apa yang dibutuhkan seorang anak karena aku tahu apa yang tak pernah kuterima.
Cinta tanpa syarat sebenarnya tidak serumit itu. Itu hanya berarti berkata, aku melihatmu, aku mendengarmu, dan aku mencintamu apa adanya. Selagi kami menjalani proses rumit untuk menjadi orang tua angkat yang disetujui, saya mendapati diri. Saya sering merenungkan hakikat keluarga dan rasa memiliki. Dr. Louis mendorong saya untuk menulis jurnal tentang refleksi-refleksi ini, sebuah praktik yang ternyata sangat melegakan. Keluarga bukan tentang DNA yang sama, tulis saya suatu malam. Keluarga adalah tentang rasa hormat bersama. Keluarga adalah tentang menciptakan ruang bagi setiap orang untuk tumbuh menjadi diri mereka yang otentik tanpa takut ditolak. Keluarga adalah tentang merayakan perbedaan, bukan sekadar menoleransinya. Ujian terberat dalam proses penyembuhan saya datang secara tak terduga 18 bulan setelah pernikahan kami. Sebuah amplop berisi undangan pernikahan sepupu saya, Sir. Tiba, ditujukan kepada Ethan dan saya tanpa syarat atau ketentuan berpakaian. Sebuah catatan tulisan tangan terlampir. Neve, aku selalu mengagumi keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika aku terlalu takut untuk mengatakannya. Ethan tampak luar biasa, menurut apa yang William katakan kepada kita. Akan sangat berarti jika kalian berdua hadir di pernikahanku dalam keadaan seperti ini. Salam sayang, Sir. Ethan mendapatiku menatap undangan itu, air mata mengalir di wajahku. Kabar buruk, tanyanya, langsung khawatir. Sebenarnya, kupikir itu mungkin kabar baik. Jawabku sambil menunjukkan catatan itu. Pertanyaannya, apakah aku ingin pergi? Apakah aku percaya bahwa ini tulus dan bukan kesempatan lain untuk dihakimi? Kami membahasnya secara mendalam malam itu, menimbang potensi rasa sakit yang lebih parah dengan kemungkinan untuk mulai menyembuhkan beberapa luka keluarga. Pada akhirnya, keputusan itu bermuara pada satu kebenaran sederhana. Saya bukan lagi orang yang sama yang begitu hancur oleh penolakan keluarga. Saya sekarang lebih kuat, aman dengan identitas saya, dan dikelilingi oleh cinta sejati. Kurasa kita harus pergi. Akhirnya kuputuskan, bukan untuk mencari pengakuan atau berdamai dengan masa lalu, tapi untuk hadir dengan tulus di masa kini, untuk memberi Sarah hadiah berupa kehadiran kita di hari istimewanya tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Pernikahan masih 3 bulan lagi saat saya menulis catatan jurnal terakhir ini. Namun, keputusan itu sendiri terasa seperti melewati ambang batas yang penting. Saya memilih untuk berinteraksi dengan keluarga saya dengan kekuatan, bukan kebutuhan. Dengan keyakinan, bukan rasa tidak aman. Hidup telah mengajariku pelajaran paling berharga. Menerima diri sendiri jauh lebih penting daripada diterima oleh orang lain. Cinta sejati, entah dari keluarga, teman, atau pasangan, tak pernah mengharuskan kita untuk menyusut, berubah, atau meminta maaf atas jati diri kita. Dan mereka yang tak mampu memberikan cinta seperti itu tak berhak mendapatkan tempat dalam hidupmu. Apapun gelar atau koneksi genetik yang mereka miliki. Aku menutup jurnalku dan memandang sekeliling apartemen kami. Melihat bukti kehidupan indah yang Ethan dan aku bangun bersama. Foto-foto pernikahan berbingkai yang memperlihatkan kami dikelilingi orang-orang yang matanya memancarkan kegembiraan sejati, dokumen adopsi yang tersebar di meja makan kami, yang menggambarkan keluarga yang kami harap dapat kami ciptakan. Dinding-dindingnya dihiasi dengan karya seni yang dibuat oleh teman-teman yang melihat dan merayakan jati diri kami. Aku telah belajar bahwa penerimaan diri lebih penting daripada validasi eksternal, bisiku dalam hati. Dan keluarga sejati adalah orang-orang yang mencintaimu apa adanya, bukan karena mereka ingin kau menjadi seperti apa. Terkadang menyendiri membutuhkan lebih banyak keberanian daripada membaur dengan orang banyak. Namun, hanya ketika kamu berani menjadi diri sendiri, kamu akan menemukan orang-orang yang benar-benar cocok dalam hidupmu. Pernahkah Anda harus membuat pilihan sulit antara menjadi diri sendiri dan menyenangkan keluarga? Saya ingin sekali mendengar cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jika ini menyentuh hati Anda, silakan like dan subscribe untuk mendengar lebih banyak kisah otentik tentang menemukan jalan hidup Anda sendiri. Dan jika Anda mengenal seseorang yang mungkin perlu mendengar pesan ini, bagikanlah dengan mereka. Terima kasih telah mendengarkan perjalananku. Dan ingatlah bahwa kamu berhak dicintai apa adanya.
tanpa syarat atau ekspektasi.